Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu yang berjudul Khudh Aqidataka Minal Kitabi wa Sunnati As-Sahihah. Dan kita sudah memasuki bab yang berjudul Al-Amalu bil Qur'ani wal Hadis. Ya. Dan kitab ini formatnya adalah berupa tanya jawab ya. Jadi yang pertama adalah pertanyaan, kemudian selanjutnya adalah jawabannya. Jadi formatnya seperti itu. Baik, kita baca limadza anzalallahul Qur'an. Ini pertanyaannya. Kemudian jawabannya, anzalallahul Qur'ana lil amali bihi. Qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Surah Al-A'raf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an wa'malu bihi wa la ta'kulu bih. Sahih rawahu Ahmad. Baik, kita akan terjemahkan. Pertanyaannya adalah limadza anzalallahul Qur'an. Untuk apa Allah menurunkan Al-Qur'an? Jawabannya, anzalallahul Qur'ana lil amali bihi. Allah menurunkan Al-Qur'an agar diamalkan atau agar kita mengamalkannya. Qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya. Jadi di dalam dalil surah Al-A'raf ini disebutkan bahwa fungsi dari Al-Quran adalah untuk diikuti, ya. Untuk diikuti atau sebagai petunjuk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dia adalah Alkitab yang mana tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ini adalah fungsi utama dari Al-Qur'an. Ya, fungsi utama dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Jadi diibaratkan manusia itu seperti barang elektronik lah. Nah, Al-Quran ini seperti buku panduannya. Apabila barang elektronik itu kita pergunakan sesuai dengan buku panduannya, maka barang tersebut akan awet, akan bekerja dengan baik, akan bekerja dengan maksimal. Ya, kenapa? Karena kita pergunakan sesuai dengan petunjuk dari yang membuatnya, dari pabriknya. Nah, begitu juga dengan manusia. Al-Quran ini adalah fungsinya adalah sebagai petunjuk hidup. Karena di dalamnya kita bisa mempelajari akidah, ya, tauhid, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalamnya juga kita mengetahui tentang hukum-hukum fikih, ya, halal haram. Kita juga bisa membedakan antara hak dan yang batil dari Al-Quran. Kita juga bisa mendapatkan nasihat-nasihat dari Al-Quran, ya. Jadi intinya adalah Al-Quran adalah petunjuk yang wajib kita baca dan juga kita amalkan. Ini tujuan utama dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kemudian apakah Al-Quran hanya fungsinya untuk itu atau manfaatnya untuk itu? Sebetulnya Al-Quran itu bisa dimanfaatkan untuk segala hal. Ya, Al-Quran bisa dipakai untuk mengobati, bisa dipakai untuk meruqyah, ya, dari gangguan jin, bisa. Bahkan Al-Quran juga bisa dimanfaatkan untuk
melakukan perbuatan jahat. Misalnya menyantet dengan Al-Qur'an. Bisa, ya. Bisa. Menyihir seseorang dengan Al-Qur'an, dengan ayat Al-Qur'an itu bisa. Bahkan menulis jimat dengan ayat Al-Qur'an pun sebetulnya bisa. Ya. Mau guna-gunain orang dengan ayat Al-Qur'an bisa, ya. Jadi Al-Qur'an itu bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Dan nyatanya berhasil. Ini menunjukkan bahwa Allah mengizinkan Al-Qur'an dipakai untuk itu. Tapi perlu diketahui, ya teman-teman sekalian, bahwa diizinkannya oleh Allah bukan berarti diridhoi oleh Allah. Jadi kita harus bisa membedakan antara diizinkan dengan diridhoi. Ya, contohnya misalnya orang mau berbuat jahat. Ya, orang berbuat jahat. Kejahatan itu terjadi kenapa? Karena Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan, ya kejahatan nggak bakalan terjadi. Nah, apakah diizinkannya kejahatan itu terjadi menunjukkan bahwa Allah meridhoinya? Kan tidak. Ya, jadi Al-Qur'an itu bisa. Tetapi memang biasanya ayatnya itu tidak ditulis dengan lengkap, atau biasanya disisipi dengan kata-kata yang intinya tujuannya adalah merendahkan dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Ya. Jadi jin itu dia tidak mau membantu manusia kalau si manusia itu tidak berdosa terlebih dahulu. Nah, salah satu bentuk dosa yang dilakukan manusia adalah dengan menjadikan ayat Al-Qur'an itu sebagai media atau sarana untuk melakukan perbuatan sihir. Nah, makanya karena orang itu telah berbuat dosa, maka si jin itu mau membantunya, mau melancarkan niat jahatnya untuk menyerang orang lain. Jadi seperti itu. Jadi Al-Qur'an itu bisa dimanfaatkan untuk segala hal. Tetapi yang perlu diketahui di sini adalah, yang perlu ditekankan bahwa Al-Qur'an boleh digunakan dengan syarat apa? Dengan syarat harus ada dalilnya. Nah, harus ada dalilnya. Jadi apabila Al-Qur'an digunakan tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan di dalam dalil, maka otomatis tidak boleh digunakan untuk hal tersebut. Ya. Contoh misalnya Al-Qur'an digunakan sebagai obat atau sebagai sarana untuk meruqyah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Ya, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat atau sebagai penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi dalilnya ada bahwa Al-Qur'an itu bisa digunakan untuk sebagai obat atau sebagai sarana untuk meruqyah. Kalau ruqyah malah lebih umum. Bukan lebih umum, dia lebih luas. Asalkan tidak dengan cara-cara kesyirikan, maka ruqyah itu diperbolehkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "I'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian. Ya, tidak mengapa ruqyah itu selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Jadi ruqyah itu asalkan tidak ada unsur kesyirikannya maka boleh. Boleh dengan apa? Bisa dengan Al-Qur'an, bisa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi, bisa dengan zikir-zikir, bisa dengan sholawat, ya macam-macam. Kemudian bisa juga dengan kalimat-kalimat yang difahami maknanya. Seperti apa? Kita mengatakan keluar, ya keluar wahai jin, kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Ya biasanya kita pakainya bahasa Arab. Ukhruj ya aduwallah. Keluarlah wahai musuh Allah. Nah, itu kan cuma kalimat perintah saja. Tetapi itu bisa untuk meruqyah dan itu ngefek. Biasanya jin ketika disuruh keluar maka dia akan terdorong sehingga dia keluar. Jadi intinya seperti itu. Al-Qur'an bisa dimanfaatkan selain sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup manusia,
bisa juga dipakai untuk obat atau sebagai media atau sarana untuk meruqyah. Adapun selain dari itu maka membutuhkan dalil ya. Ya, harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya atau petunjuknya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW, maka tidak boleh kita lakukan untuk itu. Baik. Kemudian selanjutnya adalah sabda Nabi SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an wa'malu bihi wa la ta'kulu bih." Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Wa'malu bihi, dan beramallah dengannya. Wala ta'kulu bih, dan janganlah kamu cari makan dengannya. Nah, di dalam hadis ini yang perlu kita perhatikan ya lebih, yaitu adalah kata wala ta'kulu bih, dan janganlah kamu mencari makan dengannya. Ya. Jadi Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah kepada manusia agar kita membacanya, mempelajarinya, kemudian beramal atau mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Wala ta'kulu bih, dan jangan mencari makan dengan Al-Quran tersebut. Dan hadis ini senada ya dengan sabda Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul Qur'an wasalu bihil jannah." Pelajarilah Al-Qur'an wasalu bihil jannah, dan raihlah surga dengannya. Qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihid dunya. Ya, sebelum Al-Quran itu dipelajari oleh suatu kaum yang mana mereka mempelajari Al-Quran untuk mendapatkan dunia. Ya. Fa innal Qur'ana yata'allamuhu thalathatun. Maka sesungguhnya Al-Quran itu dipelajari oleh 3 jenis orang. Ya. Jadi Al-Quran ini dipelajari oleh 3 model orang. Model yang pertama, rojulun yubahi bihi, ya, yaitu adalah seorang laki-laki yubahi bihi, yaitu yang memamerkan ya kemampuannya dalam bidang Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran digunakannya untuk membanggakan diri, untuk memamerkan kemampuannya, entah itu bacaan Qurannya bagus atau hafalannya banyak ya. Jadi dia mempelajari Al-Quran, dia menghafal Al-Quran untuk mendapatkan penghargaan dari manusia ya. Mungkin kalau di zaman sekarang ya, mungkin seperti ada orang dengan kemampuan bacaan Qurannya bagus, kemudian hafalannya juga banyak, sehingga dia membuat misalnya channel YouTube atau dia membuat Instagram. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari subscriber yang banyak atau mencari follower. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari ketenaran. Nah, maka yang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setiap yang dilarang ya, hukum asal dari segala larangan ya, baik itu ada dalam Quran maupun hadis, hukum asalnya adalah haram. Ya, wala ta'kulu bih. Kemudian yang selanjutnya rajulun yasta'kulu bih, yaitu seorang laki-laki yang cari makan dengannya. Nah, ini senada dengan wala ta'kulu bih, dan jangan kamu makan dengannya. Yaitu orang yang mempelajari Al-Quran memang tujuannya untuk mencari nafkah dari Al-Quran tersebut. Ya, dia membaca Al-Quran, kemudian dia meminta upah dari bacaan Quran yang dia lakukan. Nah, seperti ini mungkin banyak ya. Tetapi perlu diketahui, dibedakan antara meminta ya upah dengan diberi ya. Kalau misalnya baca Quran kemudian ada orang yang memberi, ya itu silakan saja.
ya silakan saja. Tapi kalau emang tujuan dari awal dia mempelajari Al-Quran hanya untuk mencari makan dengannya, karena dia tahu dengan saya mempelajari Al-Quran maka potensi saya mendapatkan pekerjaan itu akan tinggi misalnya, atau potensi saya mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar itu ada lebih besar kesempatannya, maka yang seperti ini maka dia akan sia-sia sia-sia dari perbuatan mempelajari Al-Quran yang dia lakukan. Kenapa? Karena yang namanya seluruh amal ibadah itu niatnya harus ikhlas. Jadi semua amalan ibadah niatnya itu harus ikhlas. Niatnya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu dari kata kholis, artinya nakiyun, artinya jernih, murni. Diibaratkan seperti air mineral ya, itu warnanya tuh jernih. Kenapa jernih? Karena tidak ada campurannya, nggak ada campuran susunya, nggak ada kopinya, nggak ada tehnya, ya. Tapi kalau sudah kecampur maka ya tidak jernih lagi. Nah, ibadah itu harus khalisun, harus ikhlas, harus jernih, murni, nggak ada campurannya. Niatnya apa? Semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada niat lain selain mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak ikhlas dan dia tidak mendapatkan pahala. Bahkan karena dia tidak ikhlas maka dia terjatuh kepada yang namanya syirik asghar, ya, karena dia melakukan amal ibadah untuk tujuan-tujuan duniawi, baik itu untuk mendapatkan penghargaan dari manusia ataupun dia ingin mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian golongan jenis atau model orang yang terakhir ini adalah orang yang ikhlas, yaitu warajulun yaqra'uhu lillah, yaitu seorang laki-laki yang membacanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Maka dari itu teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mempelajari Al-Quran itu untuk kita pahami, kemudian kita amalkan semaksimal mungkin, ya, sebisa kita pelajari terus selama kita masih hidup, kemudian kita amalkan semampu kita, ya, dan jangan sekali-kali kita coreng niat kita dengan mengharapkan hal-hal yang sifatnya duniawi yang mana akan menggugurkan pahala yang telah kita peroleh dari mempelajari Al-Quran tersebut. Saya kira cukup untuk penjelasan pada bab al-amalu bil belum selesai, masih ada poin selanjutnya. Jadi ini baru satu poin, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.